Halo, Halo. Halo Mas Aweri, iya, apa kabar? Iya, baik. baik. Apa kabar nih? Cerah Bajunya banget bagus. nih, bajunya bagus. Wah, bagus ya Santana Mas. Punya Iya, nggak Mas Aweri? Iya. makanya mau nanya beli di Makanya mau mana. nanya beli di mana. Boleh langsung aja Mas chat CS-nya Oke, Santara. Oke. iya. Iya. Kayaknya cerah banget nih Mas hari ini kayak seneng berbahagia Oh gitu gitu ya. ya. Oh gitu ya. Sama. Sama. Semoga juga Semoga juga salam juga buat tim salam juga Santara buat tim semuanya. Santara semuanya. Keep Ya, healthy. keep healthy. Iya Mas, alhamdulillah teman Santara semuanya baik-baik juga, tim juga sehat semuanya. Semoga Mas Aweri dan tim juga sehat ya Mas ya. Amin. 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 Gimana kabarnya Mas? Mas Aweri Baik, gimana? Baik. 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 Ya, Lagi sibuk apa sekarang di rumah? ya sibuk Iya emang sibuk emang work from work home. from Emang home, emang semua semua kan dengan peraturan PSBB ini outlet emang diharuskan temporary close kan. Jadi kita kita juga emang coba jualan online, kita transformasikan bisnis-bisnis kita kayak seperti kan saya ada cafe juga, ada bakery juga, ada es tebu ini juga kita transformasikan untuk menjadi online-nya sih lebih tepatnya itu. Hmm. Ya memang agak sulit sih, tapi belajar dari nol lagi karena kan kita kan juga dari bisnis sesuatu yang walk in gitu kan, sebuah cafe yang Hmm. emang tadinya emang tempat meeting point semuanya, tapi ya karena emang keadaan seperti ini kita juga emang mesti beradaptasi secara cepat Hmm. untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang pasar mau. Sebenarnya emang pasarnya juga selalu ada sih sebenarnya, cuman kita carinya aja di mana, seperti itu sih. Hmm. Terus kemarin juga STB baru buka cabang ya Mas ya, kalau nggak salah di PGC sama di mana lagi tuh Mas satunya tuh? Iya, di Geraha Bener nggak? Mandiri kita baru Oh buka deh. iya. Ya, ya, itu yang emang kita kerjasama dengan Santara dan memang baru buka di situ emang responnya sih sangat bagus sekali kemarin juga di situ. Hmm. Eh, baru dua yang di Geraha Mandiri itu kita gabung juga ada bakery-nya ya, ya kita di bakery juga Hmm. kita gabung Hmm. dan memang itu membuktikan memang kalau emang minuman es tebu ini adalah minuman jadul ibaratnya, tapi yang kita kemas dengan kekinian itu bisa diterima lagi di masyarakat, entah mungkin Hmm. karena segernya, entah karena mungkin reason healthy-nya dan lain-lain sih. Hmm. Oh, boleh dong Mas. Mungkin kita cerita-cerita dulu kali ya, sharing-sharing dulu. Penasaran nih dari Mas Aweri gitu. Kenapa sih Mas Aweri ini kan saya lihat cukup banyak gitu pengalamannya di bidang bisnis kuliner gitu. Bahkan sempat Ya, membuat komunitas juga banyak mendapatkan award gitu. Itu awalnya gimana sih Mas Aweri bisa berpikir buat terjun ke dunia bisnis kuliner gitu loh dan sukses gitu bisnisnya? iya, yang paling pertama kali sih yang bisnis kuliner itu ada di keluarga juga ya, di ibu saya kebetulan dulu zaman tahun 80-an tuh punya namanya American Donat zaman dulu tuh tahun 80-an lah, Hmm. itu donat mungkin donat pertama di Indonesia yang pakai mesin robot seperti itu, ya itu zaman Hmm. kalau sekarang Hmm. mungkin ada di Jakarta Fair kalau itu mungkin buat dulu tuh sesuatu yang luar biasa lah zaman dulu. Nah dari situ mungkin berkembang lagi ke bakery, terus bakery kemudian saya melanjutkannya di bakery juga, ya emang kebetulan suka juga di bakery. Kemudian pada pas waktu sudah selesai kuliah sempat bekerja juga kantoran, Hmm. ya udah baru saya emang decide kok kayaknya emang di F&B sukanya emang pada awal itu adalah emang ingin membuka outlet sebuah kafe, Olala Cafe namanya, bisnis Hmm. pertama saya. Ya kita buka Olala Cafe, di situ emang ya dari situlah berkembang menjadi dari knowledge tentang kafe, jadi ya berkembang ke yang lain-lainnya, ke Hmm. minumannya, karena di kafe kan ada minuman, ada makanan, ada croissant, seperti itu, ada bakery juga. Jadi semua bisa kita pisah-pisah akhirnya menjadi bisnis yang berbeda-beda. Kayak bakerynya saya sendiriin lagi, sekarang ada bakery Jepang, minumannya Hmm. juga ada di es tebu, seperti itu. Di kafenya sendiri ada Jakarta Cafe,
Dan ada lagi yang emang untuk lebih kelas street foodnya, ada juga namanya Jakarta Street Food. Hmm. Dan baru baru buka lagi Jakarta Drink sebenarnya sih, itu ada di Geraha Mandiri. Hmm. Barengan sama es tebu itu Mas, Iya, kedainya. ya barengan sama itu. Hmm. Iya. Terus ketika buka es tebu tuh gimana Mas awalnya Mas? Sampai Ya, akhirnya buka es tebu. ya, es tebu adalah saya lihat adalah suatu pasar minuman tebu yang emang sustain-nya tuh panjang ya. Dia punya Hmm. market tersendiri gitu. Jadi emang udah minuman sebenarnya minuman jadul juga, minuman tradisional yang udah punya pasar sendiri, yang masyarakat juga udah mengetahui kan, oh nih minuman sari tebu murni gitu sebenarnya. Cuman jadi emang pasarnya tuh emang udah ada dan nggak pernah mati. Makanya dari situ saya ngelihat peluang bisnisnya ini kalau kita bikin ini versi kekiniannya kali bisa jalan ya gitu pada saat itu. Karena Hmm. saya melihat dari proses bisnisnya adalah proses bisnis yang memang kalau dari sisi bisnisnya ya tidak easy to handle gitu, easy to handle, easy to duplicate. Karena punya SKU satu unit doang ya tebunya aja kan, tinggal kita Hmm. kasih Hmm. lagi flavor lain, ini itu dan healthy juga. Saya lihat healthy juga ya, tergantung sekarang kita kasih konsep kekinian, ya akhirnya cukup bisa diterima oleh masyarakat sih, seperti itu. Ya, ya, peluang bisnisnya di Oke. situ saya lihat. Hmm. 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 Tapi kan es tebu ini kan berarti kan marketnya cukup ini ya Mas ya, cukup targeted gitu nggak sih Mas? Atau misalnya kan minuman ini banyak banget nih, yang lain yang lebih comfort gitu ya. Minumannya Hmm. buat orang-orang tuh lebih friendly gitu loh. Kalau es tebu ini tuh gimana Mas? Dia rame gitu nggak sih? Banyak orang yang akhirnya jadi suka sama es tebu gitu. Iya, Karena kan nggak semua eh, orang suka ya. ya, tapi memang adalah kita memang ada campaign di sosmednya itu pasti ya Hmm. untuk menjelaskan kalau ini minuman yang menyegarkan juga dan ini emang minuman yang fresh gitu. Emang kita adalah sistemnya adalah made to order, jadi ada pesanan baru kita buat, emang fresh banget, baru kita Hmm. langsung kita kasih ke customer dan poin-poin itu yang emang kita jual ke masyarakat sehingga masyarakat melihat ini minuman fresh loh, sehat loh, bersih loh, higienis, ya gitu. Hmm. Dan juga emang menyegarkan banget karena ya mungkin kalau zaman dulu kan tebu cuma hanya tebu biasa aja. Sekarang saya emang membuat dengan tebu lemon, tebu ada jahe, ada juga namanya mojito gitu. Mojito itu memang di beberapa tempat-tempat minuman untuk koktail itu biasa emang bahan dasarnya tebu juga gitu, kayak bikin mojito, tapi ini tidak alkohol, tidak Hmm. emang bahan dasarnya itu tebu yang kita seperti mojito, koktail apa macam-macam emang. Jadi kekinian banget sih, jadi kekinian itu yang membuat anak Hmm. muda juga target target pasar anak muda saya coba jangkau juga di situ. Jadi menyegarkan juga, healthy juga ya, itu sih poin-poin jualannya sih. Hmm. Berarti lebih ke Ya. minuman sehat ya, Mas ya? Ya, minuman Nge-package-nya sehat tuh ya. ya. Ya, dan seger juga, emang menyegarkan juga di saat emang lagi panas, minum tebu tuh enak banget sih, manis gitu. Oh, iya. Apalagi puasa-puasa nih, Mas ya. Iya. Terima kasih loh, Mas. Ini bikin saya jadi haus ini. Oke, nih Mas. Kalau dalam apa ya mengelola bisnis-bisnis kuliner yang Mas Saweri lakukan ini ada apa yang Mas kan banyak ya pasti challenge-nya ya. Tapi ada nggak Mas Saweri yang bisa diceritakan ke teman-teman gitu, cerita-cerita tentang challenge-challenge yang dialami oleh Mas Saweri dalam mengelola bisnis ya, termasuk mengelola es tebu ini, gitu. Ya, kalau challenge-nya yang paling sulit adalah memang memulainya dulu ya. Memulainya tuh pertama kita memang Hmm. punya ide juga, ide dulu, misalnya kayak tebu kekinian gitu. Terus dan untuk mengemasnya menjadi sebuah konsep, menjadi sebuah apa yang mau kita jual ke masyarakat, mungkin itu challenge-nya ya. Apakah sebenarnya tebu ini bentuk outletnya seperti apa?
mesinnya mau Hmm. kita pakai seperti apa, apakah yang di let's say yang di pinggir jalan mesinnya kayak gitu, kalau mamanya di mall, kelas mall kita mau pakai mesin yang apa, kita carinya di mana gitu, suppliernya di mana, Hmm. dan waktu untuk R&D-nya di mana. Dan ketika kita menduplikasi ada suatu sistem-sistem baru yang harus kita applicable ke seluruh pegawai, yang emang outletnya nggak cuma satu ya, kita ada 12 sekarang, yaitu yang emang bagaimana sistem kerjanya itu bisa sinergi, dan emang butuh waktu sih, trial and error mengenai Hmm. masalah sistem yang bisa berjalan. Ya alhamdulillah sampai sekarang sistemnya emang sudah bisa berjalan otomatis sih, seperti itu sih. Jadi kita mau punya SOP seperti ini gitu. Nah, semoga SOP ini bisa teraplikasi di seluruh outlet dengan baik dan benar. Ya itu mungkin challenge-nya juga sih ya. Kita harus Hmm. meeting, Hmm. kita harus evaluasi, uh, seperti itu. Mungkin challenge-nya saya rasa sih seperti itu. Hmm. Kalau yang sistem itu tuh gimana Mas contohnya? Emang sebelumnya tuh kayak dari seperti apa terus akhirnya disistemin gitu. Terus sistem yang Mas Saweri masuk itu sistem seperti apa yang diaplikasikan ke dalam bisnis kuliner gitu Mas? Iya, sistemnya sih yang maksudnya adalah bagaimana kan outlet-outlet kita yang ada sebanyak mungkin 12 outlet itu bisa mempunyai kualitas yang sama, mempunyai Hmm. suatu SOP yang sama yang kita bisa terapkan ke customer kita. Itu memang ada nggak mudah ya, karena kan kita punya niat seperti tebu, lemon mungkin adalah seperti ini. Saya mau sih semua outlet seperti ini, dan takarannya seperti ini. Jika ada customer yang menanyakan apakah manfaat tebu, harus kita jelaskan. Sistem-sistem seperti itu deh. Dan sistemnya juga mungkin nggak hanya sistem itu, mungkin sistem secara servis ya. Sistem secara Hmm. back office-nya, nanti setelah tebu, setelah closing, kita harus menghitung ulang berapa stok yang ada, bagaimana kita laporan ke kantor. Jadi benar-benar bisnisnya terjaga gitu loh. Secara kita udah mau, oh kalau tebu itu kan ukurannya per ikat ya, per ikat itu kita mau jadi satu berapa gelas. Itu benar-benar ada sistem yang emang sudah kita ajarkan ke pegawai. Kita Hmm. uh, jadi pegawai, oh, uh, dari kantor maunya seperti ini, kita harus menerapkan seperti ini ya. Itu kadang-kadang yang bisa berjalan di 1, 2, 3 hari, 4 hari ya mulai agak melenceng. Nah itu yang kita harus Hmm. sebagai kantor pusat untuk mengontrol terus keadaan-keadaan seperti itu sih. Itu ya kadang-kadang sistem-sistem, ya sistem back office, sistem sistem service yang baik pun ya, ya jadi emang adalah sesuatu yang kita kontrol terus. Itu mungkin challenge, dan emang mesti di itu ya, apa namanya, mesti diaplikasikan di seluruh Hmm. outletnya gitu. Hmm. 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 Kalau Mas Saweri sendiri ini ada trik tersendiri nggak sih buat ngatur sistem di itu kan cabangnya banyak ya Mas ya dan kita kan nggak bisa tuh ngawasin orang itu 24 orang-orang di situ 24 jam terus gitu kan. Mas Iya, Saweri ada nggak sih trik khusus gitu, tips khusus buat apa bisa mengatur semua sistemnya ini biar bisa berjalan dengan baik terus gitu. ya, yang paling pertama sih kita mempunyai suatu aturan-aturan main yang emang SOP dalam hal misalnya pemotongan tebu, penservisan, itu emang SOP-nya harus jelas dan clear Hmm. ya. Hmm. Kalau Hmm. memang belum ada aturan mainnya agak susah juga kita mau bilang sistem ini harus berjalan. Jadi aturan main dari SOP itu harus jelas, penaltinya, rules-nya, dan emang kalau melanggar ini akan ada apa, itu emang harus jelas dulu sih di situ. SOP Dan ya. ya SOP-nya emang harus jelas dulu. Kalau memang kita nggak tahu SOP-nya agak susah juga ya. Jadi memang kita harus tahu dulu permasalahannya apa, baru kita bikin gawangnya tuh gimana untuk nggawanginnya itu sih. Jadi Hmm. Hmm. sistem itu emang yang dibuat seperti itu. Dan memang juga kita sistem triknya emang kontrol ya. Controlling itu penting. Emang controlling itu adalah how we control adalah macam-macam, seperti mungkin dengan meeting secara bulanan, atau mungkin saya biasa sih 2 minggu sekali ya kalau meeting STB Hmm. ini. Hmm.
STB ini 2 minggu sekali kita evaluasi semuanya dari segi omset yang mau berapa kita achieve, bagaimana standar kepegawaian, dan 2 minggu sekali sih kita benar-benar kita liatin, dan emang juga ada CCTV yang pasti untuk kita evaluasi gitu, kalau mungkin teman-teman dari pegawai ada yang salah, kita coba kasih tahu, oh nih kemarin kita lihat seperti ini, kita jadi jelas untuk bisa mengkoreksinya. Tanpa ada kita ketahui masalahnya, pasti akan sulit untuk memperbaiki suatu sistem dan mengontrol sistem. Jadi emang sebagai kantor pusat, ya saya juga emang harus tahu dulu masalah-masalah dalam suatu usaha es tebu ini apa dulu, baru sih bisa dikontrol. Baru kita list semuanya. Oh masalahnya ini, mungkin terlalu lambat, mungkin ada customer komplain ini kita list dulu. Baru itu yang kita perbaiki, kita bikin aturan mainnya dan kita evaluasi dengan CCTV juga. Seperti itu sih kalau saya ya. Oke. Berarti emang harus tahu masalahnya dulu ya, Mas ya? Iya, root problemnya gitu ya? Iya, masalah dari komplainan dari customer apa. Itu emang kita harus tahu dulu masalahnya sih. Oke. Ini kalau es tebu sendiri kan ini lokasinya banyak ya Mas ya. Yeah. Mas Saweri ini gimana sih Mas caranya buat nentuin lokasi yang bagus buat si es tebu ini? Iya, yang paling pertama sih mungkin sejujurnya adalah pengalaman ya. Karena saya nentuin lokasi, emang kerjaan udah 15 tahun ini. Dari dulu kan emang di kafe, lebih kafe untuk Olala Cafe, kita kerjasama sama Olala Cafe. Jadi Olala Cafe itu kan adalah kafe yang memang dulu cukup berkembang di tahun-tahun sekitar 2005-an itu berkembang banget. Jadi dia tuh milih lokasi tuh, saya selalu diajak gitu loh, milih lokasi seperti ini. Emang lama-lama kita tahu sih, pengalaman, insting, feeling itu pasti ada dalam lokasi, kita tahu. Tapi yang paling penting sih adalah kita juga harus, mungkin bagi yang, kalau saya nggak punya pengalaman, gimana saya bisa memilih lokasi yang bagus ya? Emang adalah data ya, data itu yang paling penting. Data maksudnya kita boleh begitu, kalau misalnya kita mau tahu lokasi di sini, kita harus tanya sama toko-toko sebelahnya. Om, ya mau gimana caranya nggak tahu lah. Omset lo berapa sih gitu? Omset lo berapa? Kalau nggak bisa lihat dari kita beli ke dia, kita lihat ada transaksi, kita kira-kira ini udah transaksi ke berapa, kita bisa menganalisa. Oh, kalau omset sebelah segini, mungkin kita dapatnya segini juga gitu. Itu ada sih data. Dan kita lihat juga sebuah mall atau tempatnya itu trafficnya seperti apa, budayanya yang paling penting. Kita harus fokus terhadap budayanya seperti apa, apakah mereka spendingnya di suatu target yang kita mau angkanya gitu. Jadi angkanya apakah kita mau, kita mau target penjualan yang emang per itemnya kita jual 50.000 atau mungkin 30.000, apakah di tempat itu emang sudah cukup budayanya, kapabilitas untuk membelinya di angka yang kita maui. Jadi ya kita harus tahu juga di budaya di situ, kita lihat sekitar seperti itu. Dan memang seperti itu sih tips and tricks untuk mencari sebuah lokasi yang bagus. Saya rasa sih ada beberapa macam sih tipsnya lagi untuk mencari lokasi juga. Survei yang paling benar sih adalah survei. Kita harus benar-benar, kalau kita emang dapat suatu lokasi di tempat itu, tolonglah sediakan waktu untuk pakai checker atau apa, dudukin aja tempat itu selama 2 jam atau. Karena sampling itu nggak bisa bohong. Sampling itu akan, kita dapat suatu sampling berapa di tempat itu yang akan bisa diduplikasi selama 1 minggu ya, bahkan begitu terus. Kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak ada bom, nggak ada COVID, nggak ada kerusuhan atau apa, itu akan berpola seperti itu terus. Biasa untuk di mall atau di tempat manapun yang saya pelajari seperti itu sih. Jadi pola akan berulang gitu loh. Oh, berarti polanya tuh akan sama terus gitu ya, Mas ya? Yang saya pelajari ya, kalau kita sudah mendapatkan suatu pola di suatu tempat tertentu, jumlah trafficnya segini, itu akan terus begitu. Oh, kalau Sabtunya segini, weekdays-nya segini, itu akan selalu berulang gitu.
Karena Oh. ada faktor eksternal di suatu tempat itu pasti ya, yang kita mungkin agak terlalu panjang kalau kita mau pelajarin satu-satu. Apakah ada sekolah di situ, apa ada masjid, apa tempat ada gereja, atau mungkin ada Hmm. office, atau ada apa. Nah, memang oke, kita bisa bilang, oh ini ada office bagus nih tempatnya nih. Oh ini ada tempat ini bagus, harusnya bagus. Memang seharusnya bagus kita, tapi ya kita harus membuktikan sendiri budaya mereka begitu nggak, keluar nggak. Biarpun ada office, tapi kalau budaya office-nya nggak pernah keluar, nggak pernah, memang budayanya office, let's say dekat Hmm. office Hmm. yang serius gitu, yang office-nya mungkin kerjanya nggak bisa keluar orangnya. Ternyata biarpun banyak penduduknya, tapi mereka tidak mempunyai budaya spending seperti itu. Jadi memang Hmm. langkah baiknya kalau kita melihat, mensurvei tempat itu 2 jam atau per hari, kita akan mendapatkan suatu sampling yang lebih bagus lagi sih. Saya rasa itu. Hmm. Berarti tipsnya bisa duduk di tempat itu 2 jam, Iya, diliatin, gitu iya, ya Mas ya? iya, saya rasa Diliatin, itu. diperhatiin gitu. Iya, iya. Oh iya, iya. Oh benar-benar benar. Tapi Mas kalau ini kan berarti kan tempatnya tuh cukup predictable ya berarti ya. Bisa lah diproyeksi ini berarti akan gini-gini terus. Saya harus gimana gitu. Nah kalau misalnya tempat itu ternyata bagus nih Mas, tapi harganya mahal, itu gimana caranya Mas negosiasi biar bisa dapat tempat itu tapi murah? Agak memelas bilang kita Oh ya. yang paling benar sih emang adalah yang paling benar sih memang kita harus merepresentatifkan juga sama landlord gitu loh, proses Oh. bisnisnya. Hmm. eh, kita ambil emang yang minimalnya gitu sama landlord. Kalau emang Hmm. kita nggak akan dapat, emang landlord juga harus mau nggak mau. Kalau saya sih, saya sodorin aja, saya punya hitung-hitungan bisnis seperti ini. Kalau saya suruh bayar sewa sama kamu segini, ya nggak mampu saya. Itu emang kita harus tunjukkan dulu lah. Siapa tahu mereka emang landlord yang mempunyai juga knowledge seperti itu. Karena mereka juga nggak mau kan kita masuk terus kita keluar kayak udah masuk terus keluar lagi, rugi di mereka juga Hmm. gitu. Hmm. Ya emang kita harus dalam negosiasi sih emang harus begitu ya. Kita juga harus bilangin memang proses bisnisnya kita tidak tahu ke depannya, kita juga mendapatkan keuntungan yang tidak terlalu banyak seperti itu. Uh, dan emang kalau memang itu tidak berhasil, memang cara yang paling benar adalah kita harus tahu surrounded omset. Itu emang hal yang emang agak-agak sulit ya, tapi bisa dilakukan sebenarnya. Jadi emang kita harus tahu jika kita membuka suatu tempat di tempat A, poin A gitu, seperti Hmm. tadi Hmm. yang saya bilang sebelumnya, sebenarnya di sebelahnya itu ada B, ada C, itu omsetnya itu seharusnya similar dengan kita. Jika kita produknya nggak, kita mempunyai kualitas yang sama sama mereka. Kita juga nggak jelek-jelek banget sama mereka. Kita juga melihat Hmm. sebelah misalnya jual kopi A gitu, kita jual kopinya C gitu, ya harusnya kan omsetnya nggak jauh beda. Nah, memang adalah jika ke toko sebelah berhasil, kita lihat kok nggak tutup-tutup dia, berarti dia berhasil kan, berarti dia punya, Hmm. kita tanya sama pegawainya mungkin udah berapa lama toko ini di sini. Let's say dia bilang udah 3 tahun, nggak mungkin 3 tahun mereka bleeding, nggak mungkin, mereka pasti ditutup sama ownernya. Hmm. Jadi itu yang kadang-kadang bisa menjadi, kalau ada kesempatan bagaimana caranya, tanyalah omsetnya di toko sebelah itu, karena omset di toko sebelah itu menunjukkan keberhasilan dari suatu usahanya mereka. Jadi kalau mereka bayar landlord mahal, kok bisa bisa mereka bisa bayar, saya buka di sebelah. Kalau emang landlordnya tetap menawarkan dengan harga segitu, saya pasti bisa juga. Hmm. Hmm. Berarti Iya, tanya aja nggak apa-apa ya Mas ya? saya sih nggak apa-apa ya dengan gimana pun Tanya caranya. omset. Banyak macam sih untuk mengetahui omset, Eh, dengan kita melihat turnover, kalau berapa seating area yang mereka sediakan, berapa kalau kita belanja ada struk, bisa mungkin beberapa itu ada, kadang-kadang ada transaksi ini udah transaksi ke berapa, kita bisa ya, kalikan ya, berapa dengan ya. average checks-nya berapa. Misalnya average check-nya kalau Oh. umpamanya kita ke kopi A lah 50.000 nih, biasa ini udah kira-kira udah berapa banyak nih, 50.000 kali segini, oh udah mungkin, berarti kita kaliin aja berapa waktu jam mereka buka,
kita mendapatkan suatu omset tertentu. Tapi kadang-kadang ada juga sih kita tanya ke pegawainya, mereka juga ngomong sih gitu gimana. Hmm. Ya, 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 Oke, ya. oke, oke, oke. Ya, Oke, Mas Aweri, ini ada satu pertanyaan dari netizen gitu. Dari Mas Respati Aryo, Mas, gimana caranya supaya salesnya bisa masif untuk meningkatkan omset? Ini mungkin bisa dibahas dari sisi sebelum krisis sama setelah krisis kali ya, Mas Aweri. iya, kalau emang untuk meningkatkan omset adalah di bisnis seperti F&B begini memang saya sarankan pertama adalah lokasinya harus bagus dulu sih. Kalau buka Hmm. outlet itu memang lokasi menentukan suatu prestasi kalau dalam ini. Kalau ini agak-agak menentukan ya, pengalaman saya. Dan kedua adalah ya seperti itu. Apakah produk yang saya jual sesuai dengan budaya di suatu tempat tersebut? Jadi apakah kalau kita Oke. menjual es tebu misalnya, es tebu saya menjualnya sekitar 15.000 itu apakah per cup apakah 15.000 itu bisa di acceptable di daerah situ itu produknya adalah ya, emang jadi kadang-kadang penentuan itu aja udah bisa meningkatkan omset tanpa kita harus berbuat apapun sebelumnya sih kita nggak ngapa-ngapain Hmm. juga tuh udah takdir kalau namanya lokasinya bagus produknya Oh. diterima kalau saya dari situ dulu saya emang karena saya pengalaman emang membuka sebuah outlet ya. Kalau saya pengalaman saya membuka sebuah outlet. Jadi saya selalu mencari tempat-tempat yang memang suka tidak terduga bagi pemilik mall. Kayak kemarin yang kita kerjasama mungkin sama Hantara Es Tebu, saya membukakan outletnya di depan lobinya dia sebuah tempat yang tidak terpakai gitu menurut mereka. Saya punya ide, coba kita buat outlet. Saya punya outlet di sini, mau boleh buat nggak? Mereka tahun Hmm. pertama nggak kepikiran. Emang ini tempat parkiran gini mau kamu buat? Bilang gitu. Iya, bilang gitu. Ya saya mau buat. Bilang gitu. Mereka belum kepikiran pada saat itu. Tahun berikutnya mereka panggil saya, oke deh kita pasarin sekalian aja jualan yang lain deh kita pasarin juga. Jadi tempat yang saya mau dipasarin juga Hmm. sama beberapa tenant yang mereka mau. Hmm. Jadi Hmm. dan tempatnya biasa mereka begitu baru open tidak mahal karena mereka juga tidak ada rate di situ sebelumnya mungkin. Hmm. Tapi tempat itu prime menurut saya karena ada trafficnya, ada apanya. Yaitu mungkin pemilihan lokasi yang sangat unik itu bisa juga dijadikan suatu untuk meningkatkan massive omset ya kalau tips saya dan emang banyak sih kemudian ya adalah berikutnya lagi adalah pasti adalah campaign sosial media Hmm. pengenalan produk secara customer mungkin secara promosi atau apa itu teknis lah ya tapi kalau dalam pengalaman saya yang membuka outlet adalah pilihlah lokasi yang mungkin tidak terduga akan itu menjadi sebuah lokasi yang prime tapi ada trafficnya bisa kita bisniskan dan itu biasanya harganya tidak terlalu mahal di situ. Hmm. Oke, Eh, tadi Mas Saweri bilang kalau salah satu cara buat meningkatkan omset itu lokasinya harus unik, lokasinya harus bagus. Em, dan tadi Mas Saweri juga bilang kalau kalau lokasinya bagus tuh secara apa otomatis tuh udah laris gitu ya. Nah, tapi menurut Mas Saweri sendiri tuh kalau urusan produk gimana Mas? Menurut Mas Saweri, lokasi dulu atau produknya dulu? ya, kalau saya tetap sih ya karena lokasi itu mempermudah kita untuk jadi marketing juga tidak terlalu sulit karena tempatnya sudah gampang terjangkau. Hmm. Kita promotion juga tidak terlalu heavy karena tempatnya sudah dilihat atau mungkin signage-nya udah segede-gede gajah atau Hmm. gitu-gitu. Jadi ya kalau saya bilang memang adalah produk juga dulu nomor satu sih. Produk nomor satu sekarang karena sekarang ini kan sudah tidak terlalu lagi kita bisa mengandalkan sebuah promosi online untuk mengenalkan produk kita untuk bisa sosial media juga bisa mendatangkan omset yang cukup signifikan
Baru memang adalah ke bawahnya dikit tuh emang harus lokasi, emang harus prime dan emang harus disurvei dengan Hmm. baik dan benar sih. Ya, jadi itu akan memudahkan segalanya karena kalau lokasi udah bagus kita fight-nya juga mudah gitu. Jadi fight-nya nggak terlalu keringetan banget, nggak terlalu susah untuk kalau dengan lokasi yang Hmm. cukup bagus. Jadi yang terakhir kita buka es tebu di PGC itu bener-bener di luar, di lobinya, saya bikin signage cukup gede, es tebu, ya itu udah promosi gratis, orang lalu lalang juga gratis. Jadi uh, lebih memudahkan sih, kalau saya bilang. Jadi ya, Hmm. ya seperti itu. Oke, berarti prioritasnya yang pertama adalah produk ya, tetap ya Mas ya. Iya, tetap produk Kan ya, kadang tuh kalau bukan ya. misalnya lokasinya bagus tuh kadang produknya kurang gitu kan. Ya, beberapa beberapa kejadian memang saya juga bisa melihat hal seperti itu. Kadang-kadang ada lokasi yang bagus banget tapi tidak mengeksekusinya dengan baik gitu. Karena mungkin Hmm. uh, experience atau mungkin dari apa ya, dari ownernya sendiri kurang mungkin di bidang F&B, tapi mungkin mereka punya koneksi yang bagus terhadap pemilik Hmm. apa gitu. Itu Ah, ya, ya, memang ya. memang ada terjadi juga sih. Jadi mereka bisa mempunyai lokasi yang bagus tapi eksekusinya kurang. Nah, kadang-kadang terus operator baru bisa mengcombine dengan produk yang bagus dan lokasi yang bagus, hasilnya bisa boom, bisa Hmm. bisa lebih. Jadi memang mesti dikombinasi sih, nggak bisa aja dengan lokasi bagus. Kadang-kadang kalau emang experience-nya tidak ada, tidak bisa manajemennya, tidak bisa mengemas produknya, secara grafisnya, secara desain interiornya, secara penyampaian copyright-nya kepada masyarakat, ya pasti akan juga going down juga sih, menurut saya. Hmm. Hmm, hmm. Oke, prioritas ya pertama produk, kedua lokasi tetap ya Mas Saweri Iya, ya. buat buat saya itu. Uh, Oke, kita lanjut cerita soal kita belok ke saat-saat krisis ya Mas Saweri ya. Kan iya. eh, es tebu ini baru buka 2 cabang dan terus tiba-tiba ada krisis gitu. Nah itu Uh, ceritanya gimana tuh Mas? Rasanya gimana? Apa aja yang harus diseimbangkan lagi gitu? Kan rencananya udah kayak mau gini mau gini mau gini terus buka cabang baru terus tiba-tiba krisis terus tiba-tiba jadi menurun nih kan omsetnya dan segala macam iya. tuh gimana ceritanya tuh Mas Saweri? Iya, untungnya es tebu ini selalu bergandengan ya dengan bakery saya yang Yakitate Bakery. Hmm. Jadi emang kombinasinya adalah kita kan suatu island shop yang emang prinsip saya adalah kalau kita punya island shop, maksudnya toko island, toko sebuah shop atau kedai gitu atau gimana Hmm. itu Hmm. kalau bisa menjual lebih banyak sih kenapa why not? Kenapa nggak es tebu aja? Kenapa nggak es tebu aja? Kenapa nggak tebu kita jualan lagi roti? Karena orang kan konsepnya Island Shop itu adalah impulse buying kan ngelihat terus oh ada tebu nih, ada roti juga, ada apalah mungkin ya jadi orang bisa membeli lebih banyak lagi kemungkinan membelinya. Hmm. Hmm. Jadi karena tebu ini bergandengan dengan roti saya, emang di saat-saat krisis begini adalah yang cukup bisa jalan adalah bakery memang. Bakery saya ya kita Hmm. bakery ini Hmm. cukup jalan. Nggak tahu, saya coba menawarkan dari awal krisis juga saya menawarkan produk kafe saya, produk uh, makanan ya kafe lah, tapi saya rasa itu tidak begitu mengena. Tapi kalau roti yang saya tawarkan orang mau membeli gitu, orang membeli. Jadi roti ini untungnya bisa jalan, jadi tebu bisa ngikut di belakangnya gitu loh. Jadi tebu jadi ngikut di belakangnya ini sekarang saya berupa. Jadi kalau membeli 2 roti bisa beli gratis tebu. Lama-lama orang jadi tahu juga Hmm. es tebu nih ada online-nya gitu. Jadi tebu ini mulai sekarang saya packagingin juga secara ya biasalah sekarang lagi semua di packing gitu kan ya Hmm. bottling Hmm. gitu. Yep. eh Tebu ini ya ada juga, ada yang beli, mulai ada yang beli 1 2. Jadi emang kita paketkan dengan yang lain sih. Intinya dengan masa krisis ini kita mesti memaketkan produk kita yang memang tidak begitu dikenal dengan yang sudah lagi jalan gitu sekarang. Roti jalan, saya selipin tebunya
Jadi Hmm. untuk bisa sekarang ya tebunya ada juga sekarang yang beli online karena mungkin karena promonya orang jadi tahu oh ini tebu dan mungkin tebu secara online shop seperti ini memang pemainnya tidak banyak, tidak ada malah yang menjual tebu botolan gitu. Dan baru-baru mungkin Hmm. es tebu ini yang baru mulai pertama kali jual es tebu botolan gitu. Jadi emang kita mesti membandling sih, intinya sih membandling dengan each other produk Hmm. sih, Hmm. Hmm. biar bisa jalan kalau saya. Coy. Bundling ya Mas berarti. Terus GoFood-nya, GrabFood-nya itu rame nggak Mas? Ya, ini yang masalahnya ya memang ya adalah ya pas pandemik ini, krisis ini langsung orang mungkin kalau GoFood apa seperti apa itu adalah prinsip saya adalah produk-produk yang mungkin mereka sudah tahu secara uh, pengalaman pribadi mereka udah comfort banget lah misalnya kayak Hmm. makanan di toko sebelahnya mereka ada jualan mie atau apa. Jadi kalau saya sih sistemnya benar-benar kita memakai database dari kafe kita untuk memasarkan produk es tebu juga, untuk ya kita bakery juga. Emang yang paling berpengaruh adalah benar-benar sekarang database yang kita teleponin satu-satu, benar-benar door Oh to ya? door. Iya, saya punya 1.000 database, ya pegawai saya yang masih emang bekerja, kita tugasin, ada 4, ya kamu 250, kamu 250, kamu 250. Oh, oke oke Targetnya oke. targetnya hari ini mesti jualan ini, mesti jualan ini, mesti jualan ini. Jualan apa, berapa orang yang reply, dan emang kirim lagi, materi lagi, berapa lagi. Jadi emang untungnya sih ya punya database, tinggal database itu ternyata masih ada di saya ya emang ya itu yang bisa dipergunakan dan ya selain database adalah ya phone book dari pegawai kita masing-masing itu ternyata sangat-sangat berguna di masa krisis ini. Hmm. Hmm. Phone book dari karena kan mereka mungkin pegawai kita punya teman juga berapa pegawai, kalau kita punya 10 pegawai ya mungkin udah ada berapa phone book, berapa nama di situ mereka. Nah, mereka kayak yang mereka kita tugasin, oke, kamu tawarin produk tebu sama roti bundling atau mungkin roti minggu ini harus jualan ini. Tapi itu lebih mengena gitu sebenarnya. Dari teman ke teman, emang yang kita tawarkan secara langsung. Karena orang sebenarnya sekarang saya rasa ada di rumah ya semuanya ya. Mereka cari makan cuman Iya. nggak tahu apa. Kalau kita kasih tahu, kalau mereka ada di depan kita teman kita nawarin, gue jualan tebu nih sama roti, mau beli nggak? Mereka kayaknya beli-beli aja gitu. Coba deh kita beli 1, 2, ya. Dan lama-lama itu berkembang. Ada namanya ntar jadi karena mungkin juga sekarang faktor lapangan pekerjaan yang kita tahu lah ya lagi sulit juga. Ada orang yang pengen jadi reseller atau apa. Hmm. Nah dari situ berkembang tuh, mulai berkembang sekarang. Jadi emang benar-benar kita menawarkan orang jadi reseller. Kalau maunya beli ini, kamu beli minimal sejumlah segini, ada margin sekitar segini atau gimana. Kita memberikan lapangan pekerjaan juga dengan produk-produk F&B yang kita miliki. Jadi teknik saya sih sampai situ benar-benar kita mesti benar-benar door to door banget sih sekarang kalau menurut saya. Hmm. Nah, kita Soalnya mesti kan bisnis kuliner ya Mas ya, door to door iya, gitu. Itu gimana Mas hasilnya? Bagus? ya lebih Cukup terbukti ya. signifikan nggak? Lebih terbukti daripada sosmed sih, daripada campaign sosmed ini lebih terbukti. Bukti Oh campaign iya. sosmed, kalau buat saya lebih terbukti ini sekarang ini karena kita benar-benar nawarin teman kita, orang yang kita Hmm. kenal, kita mungkin juga kasih endorsement juga ke teman-teman kita yang kita kenal itu emang lebih banyak sih Hmm. dan emang lebih ada bisnis di sini malah pesanan-pesanan malah lebih banyak dari teman-teman kita menurut saya sih seperti itu. Kalau umpamanya memang campaign sosmed memang uh, banyak mungkin yang emang sosmednya akan berubah campaignnya menjadi oke, masa pandemik ini ya karena kan kita harus merubah jenis packagingnya juga. Packaging yang tadinya mungkin saya ada jualan roti lebih higienisnya, apanya kan pastikan campaignnya lebih kita tunjukkan kepada ini higienis loh, ini apa, ini semuanya. Dari Hmm. karena saya lihat ada sisi bisnis juga di situ
yang laku dijual ya emang sekarang emang mereka semua membeli kalau melihat higienis dulu nih itu juga tapi itu agak takes time ya kalau saya lihat itu memang kita iklan sekarang mungkin 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi kita akan baru berasa impactnya tapi jika emang mau jualan sekarang memang benar-benar door to door dari database saya sarankan sih itu Oh, oke. Makanya ini database tuh penting banget ya, Mas ya. saya rasa iya. Sekarang Database baru baru customer. baru, baru kerasa. Tapi Mas, kalau buat cara marketing yang seperti itu, telemarketing door to door gitu, itu bertahannya sampai kapan, Mas? Kan kayak nggak setiap hari ya kita akan hubungin orang yang sama gitu. Dan kita punya jumlah jumlah customernya ya segitu gitu. Dan kalau kita udah mentok di segitu gitu, itu kira-kira apa yang harus dilakukan biar tetap survive, Mas? Ya, makanya kombinasi dari ads, dari IG ads ataupun itu juga berpengaruh ya. Karena di Instagram ads ataupun campaign kita di sosial media kita itu pasti juga akan membuahkan hasil lah sedikit demi sedikit. Tapi dari database itu memang yang kita harus kreatif sih. Kita harus tiap minggu sebenarnya harus mengirimkan materi baru. Mengirimkan materi baru misalnya kalau Hmm. saya punya ayam kalasan di salah satu menu kita di kafe kemarin kita bikinin kemarin roti sekarang kita jualin ayam kalasan nih mau nggak ayam kalasan gitu kita namain Hmm. ayam kalasan Ibu Nur gitu kita packingin dengan seperti ini contohnya nih boleh nggak sih contohin. Boleh, boleh Mas. Boleh dipromosin Kayak kok. kayak gini jadi kita bukan besek kayak gini kita buat Oh, ya oke. terus kita tawarkan minggu ini kok ada ayam kalasan kita minggu depan ada apa lagi jadi emang buat menu baru terus aja sih mereka juga ya memang dan dari database itu berkembangnya sih mungkin secara dari phone book dari reseller dari teman ke teman dari teman ke Mhm. teman itu percaya apa enggak sih database-nya nambah sih bisa bertambah dan Mhm. emang ada aja nanti orang yang message di IG atau message langsung ke saya emang adalah berapa mau beli ini gimana seperti itu ya, seperti itu sih karena dari reseller juga punya kaki-kaki lagi kan seperti itu ya itu yang menambah database Mhm. saya rasa gitu kalau ya ini baru 1 bulan sih kalau nanti masih berkelanjutan sampai 2 bulan saya tetap saya pengen nyari database lain lagi nggak tahu nyari di mana nih tapi saya rasa Oh, oke. saya rasa database yang berguna sekarang atau Ah, ya, ya. teman-teman di perhotelan atau gimana ya kita tuker-tuker lah gitu ya. Mhm. Direct selling is lebih kena buat saya sih sekarang ini. Mhm. Oke, oke. Kalau misalnya buat bisnis kuliner yang nggak punya database nih, Mas, apa yang harus mereka lakukan? Ya, kalau yang paling gampang adalah emang Instagram Ads atau Facebook Ads ya. Itu yang emang Mhm. paling gampang itu bisa emang udah ada guidance-nya kalau tinggal di switch aja Instagramnya ke Instagram bisnis and then ada guidance-nya untuk berapa yang kita harus ads. Tapi ya mau nggak mau dalam masa begini kita tetap harus keluar uang untuk modal juga sih. Nggak Mhm. bisa Mhm. menurut saya kita terlalu pasif juga sih. Saya nggak tahu juga ya kalau takdir mungkin produknya tuh enak banget atau gimana dari teman ke teman udah ngetop tapi ya mungkin itu bisa cerita lain. Tapi kita emang Mhm. bener-bener mesti juga mengiklankan produk kita sendiri dengan jumlah yang appropriate lah di Facebook Ads ya mungkin 30.000 sehari atau 50.000 satu hari itu juga udah cukup di dalam range yang kita kecilin misalnya tinggal di Jakarta Pusat ya Jakarta Pusat aja coba Mhm. kita fokusin Eh, seperti itu sih jadi yang tidak mempunyai database ya seperti itu dan yang kedua adalah yang paling benar adalah pasti nggak punya database kan punya phone book kan punya phone book Mhm. itu database menurut saya sih satu orang mungkin punya phone book ya ada sekitar 100-200 dia itu udah bisa trust me lah dicoba dulu melangkah dulu dari 100-200 itu pasti berkembang kok Mhm. orderan bukan database yang order yang berkembang ya orderannya pasti berkembang jadi misalnya kemarin ada 100 kalau kita
eh, kompeten gitu, maksudnya ngasih deliverednya bagus ke Hmm. customer, nggak ada komplain atau gimana. Kita juga minta testimoni setelah mereka makan atau apa. Itu orderan akan bertambah sih, sepengalaman saya begitu. Jadi pas waktu awal krisis juga saya jualan roti juga cuma 50 pieces satu hari dari semua teman-teman. Tapi lama-lama bertambah, sekarang jadi 100, 200, 300, Hmm. 400, sudah sampai 500 lebih sekarang satu hari untuk jualan roti. Oh, Saya oke juga oke. nggak begitu mengerti bagaimana itu bisa bertambah gitu ya. Tapi database saya sih sebenarnya so far saya masih segitu-segitu aja. Hmm. Tapi orderannya yang bertambah, saya rasa seperti itu. Oh, oke 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 oke. Kalau dari Mas Aweri sendiri, es tebu ini, kan ini banyak banget ya minuman online yang, misalnya minuman online di saat krisis ini yang juga rame gitu. Yang juga mungkin Iya, penjualan juga makin bertambah. Apa yang iya. Mas Aweri lakukan biar dia tetap, biar es tebu ini tetap, apa ya, tetap bagus gitu loh penjualannya. Dan di antara kompetitor-kompetitor yang lain nih. Iya, kalau mengenai secara penjualan online mungkin tadi sedikit banyaknya udah saya jelaskan tadi ya. Kita harus Hmm. membanding dengan produk yang sudah ada sehingga produk es tebu ini bisa berjalan penjualannya secara online. Tapi online itu pun menurut saya sih juga tidak begitu signifikan lah terhadap suatu penjualan. Itu hanya untuk brand image dan brand awareness yang kita harapkan mungkin 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Tapi kalau saya sih adalah planning saya es tebu ini kita harus ya intinya sekarang mall ataupun tempat-tempat niaga itu ditutup karena Hmm. PSBB. Tapi kan ada juga tempat yang nggak ditutup, tidak tutup. Ya berarti intinya kita harus memikirkan, saya harus buka di tempat yang nggak tutup dong, gitu lah. Ya. Ya seperti itu. Jadi masih banyak di Jakarta ini. Kebetulan saya aktif juga di suatu partai politik. Jadi saya juga suka turun ke bawah gitu. Saya lihat juga turun ke bawah ke Jakarta ini masih banyak ada kampung-kampung atau seperti apa. Itu benar-benar emang ya kita lihat, kita akui juga sampai sekarang ya mungkin di bawah itu lebih PSBB lebih kendor lah gitu ya daripada Hmm. yang gitu. Hmm. Jadi di sana market lebih ada di situ. Saya lihat market ada. Jadi mungkin karena es tebu ini adalah suatu bisnis yang kecil, cost-nya kecil, jadi mungkin secara bisnis bagus. Jadi kita masih jual harga lebih murah, masih bisa. Jadi kalau di mall yang kelas 2 itu saya jual harga mungkin per cup 15.000, saya mau jual ini di Hmm. bawah Hmm. below 10.000 pun juga masih bisa. Jadi saya akan membuka lebih ke bawah begitu. Bagaimana Hmm. Hmm. kebawahan-bawahan ini ya ibaratnya kita down spec tapi di mana market itu masih ada gitu. Masih kenyataannya yang masih Oke, halo. sorry like ya Oh, halo oke oke oke. dengar suara ya Ya, jadi dengar dengar. planning saya adalah membuka di tempat memang yang secara pemerintah PSBB tidak tutup hanya ya kita emang bukannya melanggar mau melanggar peraturan atau seperti apa cuman di sana market masih hidup di situ. Jadi saya rasa kita akan memplanningkan beberapa lokasi baru lagi es tebu di masyarakat di kelas yang lebih bawah, tapi emang Hmm. pasar lebih banyak dan membuka outlet yang lebih banyak lagi. Hmm. 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 Oke oke. Ya, halo, like ya. Oke, udah ya. Udah bisa nih, Mas? Iya, iya, Oke. udah putus-putus dikit. Ya, oke. Yang penting suaranya ada. Ini ada pertanyaan dari Rizaldi Hardi. Mas, bagaimana cara mitigasi saat omset es tebu turun, Mas?
Ya, yang paling untuk kita bisa pas saat turun ya kita seperti itu tadi. Kita juga secara kenyataannya memang tidak bisa, emang ada cara lain. Maksudnya kita tadi bisa bilangin kita bisa berusaha secara jualan secara online. Kita akan planning beda dengan pasar yang berbeda. Jadi kalau umpamanya secara untuk kita cost-nya, secara cutting cost-nya atau apanya kita hanya ya pergunakanlah tim tim yang memang masih bisa dipergunakan secara krusial, tim yang paling penting aja. Bisnis yang memang lebih besar lagi. Jadi memang saya rasa memang tetap harus ada pengeluaran secara modal di saat krisis gini. Tapi kita harus perhatikan apakah berapa lama ini bisa kita harapkan untuk balik modal dan berapa lama ini kita bisa bertahan. Tetap harus diperhitungkan. Jadi saya rasa sih tetap kita harus maju dengan modal yang benar-benar lebih dikalkulasikan dengan cermat sih. Ngomongin tentang tim Mas Aweri, ini ada lagi yang nanya dari Rahmawatine. Mas, ada trik khusus kah cara merekrut pedagangnya supaya loyal dan seperti apa pengaturan penghasilan yang efektif? Apakah gaji harian atau bagi hasil? Ini halo? Ya, halo. Udah ada suara saya jelas? Dah. Ya, jadi untuk kepada pedagang yang mau kita rekrut adalah pasti kita memberikan suatu salary yang memang cukup ya. Itu dulu yang paling penting, cukup dulu. Dan kalau memang adalah kita mau meningkatkan keloyalan mereka terhadap kita, ya kita harus memberikan juga fasilitas yang memang cukup memadai, seperti mungkin adalah banyak pekerja-pekerja perantau. Kalau kita bisa menyediakan mes buat mereka sehingga mereka tidak membayarkan sebagai penginapan mereka pasti akan berpikir lebih panjang gitu untuk tidak loyal sama perusahaan tempat mereka bekerja. Dan itu mungkin tips-tips untuk meningkatkan keloyalan. Tapi saran saya sih tidak seharusnya memang kita mengharapkan itu sebagai pengusaha, tidak bisa mengharapkan 100% keloyalan itu akan terjadi kepada sebuah sistem perusahaan, karena kita berbicara sistem itu 100 pegawai. Tidak mungkin ada yang loyal satu. Jadi seperti tadi saya bilangkan, sistem yang harus berjalan dengan baik dan benar, SOP yang memang harus berjalan dengan baik dan benar, dan emang CCTV atau apapun memang itu yang harus berjalan dengan baik dan benar. Jadi instead of kita mengharapkan loyalty, kita pertama harus mempertanyakan dulu apakah sistem yang sudah saya mau jalankan sudah cukup baik gitu. SOP saya tuh udah cukup jelas. Saya ngasih instruksi ke pegawai udah cukup jelas. Kita harus mengkoreksi dulu ke diri kita. Apakah itu kita sudah cukup jelas ya. Baru kalau kita adalah baru poin kedua tadi, kalau kita mau meningkatkan keloyalitasan ke pegawai kita, tolonglah sediakan fasilitas yang memang mereka butuhkan. Ya seperti simpelnya sih ya itu ya. Banyak pegawai adalah perantauan dari daerah, kalau di Jakarta dari daerah yang memang membutuhkan tempat tinggal. Jika kita bisa menyediakan fasilitas tempat tinggal
sepengalaman saya sih dari tempat tinggal itu aja dulu itu tuh udah bisa meningkatkan loyalitas cukup tinggi loh. Kalau mereka udah punya Hmm. saya dikasih tempat tinggal sama perusahaan yang saya bekerja itu ya baru kalau mamanya ada ke poin ke satu, kedua, ketiga lagi ya itu improvisasi kita lah. Oke, oke, oke. Ini sepertinya kita sudah 1 jam, Mas Sawery, kita Iya, ngobrol-ngobrol. iya, Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan terakhir nih ya. iya, Gimana rencana pengembangan bisnis CS Tebu nih ke depan? Apa ya, surprise-surprise yang bakal Mas Sawery lakukan? ya. Kalau pengembangan es tebu secara kedepannya sih tetap bisa berjalan dengan baik ya, Insya Allah dengan Santara yang pastinya seperti itu. Hmm. Tapi tapi kedepannya sih ya kalau misalnya kita ngomongin COVID ini sudah berakhir, saya akan seperti tadi itu, saya akan mencari sebuah lokasi-lokasi lagi yang emang eh, tidak terduga tapi emang adalah menguntungkan secara bisnis seperti itu. Jadi Hmm. Hmm. itu mungkin style saya sih, style saya dalam pencarian lokasi itu saya suka aja seperti itu. Jadi lokasi-lokasi yang tidak orang kira, oh ini kok bisa jadiin island sih, bisa jadiin apa, tapi saya jadiin sewanya lebih murah, apanya mungkin perbandingan variabelnya juga Hmm. 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 menguntungkan, Hmm. sehingga menjadi suatu bisnis yang menguntungkan gitu. Itu kita ngomongin kalau COVID nanti PSBB udah dibuka lah, tapi kalau sekarang yang Ya. paling kedepannya adalah es tebu harus tetap survive dan harus transformasi kepada kita nggak bisa ngomongin lagi ini minuman kelas A, kelas B, ini ya seperti tadi saya bilang, kita harus membuka di tempat yang emang kalau namanya mall tutup, ya kita harus membuka ke tempat yang tidak tutup. Seperti Hmm. memang Hmm. pinggir-pinggiran jalan, itu tidak tutup. Kalau itu lebih ke turun lagi mungkin ke kampung-kampung atau ke bawahan itu banyak kalau kita lihat malam tuh udah kayak pasar malam, ada yang jualan bubble tea, ada yang jualan ayam Hmm. kentakian atau apa. Kita bisa buka di tempat-tempat seperti itu dengan menggandeng Hmm. mitra-mitra setempat, kita rubah mesinnya yang kalau maunya di mall, dia mau nggak mau, yang penting kan Hmm. bisnisnya Hmm. jalan. Saya rasa Benar, 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 seperti benar. itu. Tadi saya lihat ada pertanyaan sedikit bagaimana es tebu bisa dijual dengan harga Di atas ini ya. ya rata-rata. Karena saya Nah. jawab tebu kosnya kecil. Jadi Hmm. ini adalah bisnis yang sangat menyenangkan gitu. Bisnisnya itu kosnya kecil banget. Itu mungkin cuman eh, COGS-nya mungkin cuman 20% dari total omset gitu. Kecil banget sih gitu. Bisa kita press lagi 15% dari total omset. Itu memang Hmm. karena tebu murah gitu loh sebenarnya. Cuman kita mengemasnya secara kekinian aja sih yang konsep saya gitu. Jadi mau dibawa kemana, ini masih mau dibawa ke harga below 10.000 juga masih hidup bisnis ini. Hmm. 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 Di 15.000 ya untung banget, lebih untung lagi. Gitu. Jadi visi saya seperti itu. Saya akan tetap buka 1-2 toko di tempat yang memang tidak tutup secara PSBB. Tapi Hmm. tetap Hmm. ada Hmm. traffic. Mungkin omsetnya tidak terlalu sama seperti yang saya buka sebelumnya. Cuman dengan volume toko yang saya atur nanti berapa banyak akan equal sama juga kok. Hmm. Jadi Oke. seperti itu. Semoga sukses ya Mas. Itu Iya, kayaknya menarik tuh sama-sama. ditaruh dibukanya di yang nggak kena PSBB. Iya, saya rasa seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, oke, Mas Sawery, terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. waktunya sore ini. Sangat menarik, sangat menarik bisa menginspirasi teman-teman di sini yang mungkin nih kayaknya banyak yang punya bisnis F&B juga. Tadi juga saya baca banyak yang jadi penggemar es tebu nih kayaknya. Saya kangen minum es tebu di Jakarta Theater. Wah, waduh, Ya. saya jadi kangen Jakarta Theaternya nih, Mas. Iya. Ntar kalau udah nggak PSBB kita main-main ke sana ya sama tim Santara semuanya saya undang. Iya, oke, oke, oke. Ini tadi Iya. juga ada yang nanya, udah pakai boba belum nih es tebu gitu-gitu. Oh, di Boba udah ada di Jakarta Drinks. Nanti Oh, udah ada. iya Oke. iya iya.
Oke, Mas Sawery, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. sharing-sharing insight-insight ini. Semoga Es Tebu bisnisnya juga selalu lancar, semakin apa ya, semakin semoga krisisnya juga makin mereda gitu loh, biar kayak makin normal lagi bisnisnya, ya Mas Sawery ya. Amin. Iya, Amin, amin, amin. sama-sama. Amin, baik. Mas Sawery, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan lancar semua bisnisnya dan rezekinya ya. Sama-sama. Salam juga buat teman-teman Santara dan tim kantor Santara juga. Iya, baik. Salam juga buat teman-teman Es Tebu semuanya. Terima kasih, Oke, Mas Sawery. bye. Nah, teman-teman, itu tadi Mas Sawery sebagai owner Es Tebu udah sharing-sharing mengenai bisnis kuliner dan gimana tips and triknya beliau bisa survive. Gitu. Jadi, yang baru muncul, baru gabung atau telat, nggak apa-apa karena ini akan disimpan dan juga akan diupload ulang lagi di YouTube. Teman-teman semuanya bisa lihat um, live-live yang kemarin-kemarin di YouTube itu udah ada semuanya, jadi bisa ditonton. Belajar deh tuh, ngebul deh tuh. Dan teman-teman semuanya kalau mau kaos kayak punya saya ini, Santara, ya tuh, Santara kayak punya saya, kayak punya Bosman, langsung aja ke @enesia.id, Enesia ID, di situ Enesia jual kaos Santara. Jadi buruan aja langsung biar samaan sama saya dan sama Bosman. Jadi teman-teman, banyak kaosnya size apa? Saya kaosnya size S ini. Size S atau size M ya? Sepertinya size M, ding. Jadi langsung aja ke NSC ID kalau teman-teman pengen beli kaosnya. Jadi udah live-nya udah selesai teman-teman semua. Terima kasih banyak atas partisipasinya, udah join live, udah mau belajar terus sama Santara, udah mau ketemu sama saya terus. Besok bakal masih ada live lagi banyak gitu. Jadi stay tune di Instagramnya @santara_id dan jangan lupa cek aplikasi karena kayaknya nih besok ada sesuatu yang menarik dari Santara. Sampai jumpa, saya Nadine Agisni undur diri dan selamat siang.